Ayo kita ikut sengsara sama aku gitu kan nggak? Jangan dong. Jangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Beling TV. Di sini kita akan membahas tentang serba-serbi pranikah untuk pemuda usia nikah. Nah, sebelum itu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Nah, di situ sebagai pemuda-pemudi yang pastinya belum nikah, punya keresahan tersendiri untuk menjalani sebuah pernikahan nantinya. Nah, di sini kita menghadirkan sosok inspiratif, dia seorang ibu rumah tangga namun juga masih aktif dalam organisasi yang juga tokoh yang menjadi senior-senior kami sebagai IPPNU. Nah, ini sudah kita hadirkan Mbak Diah Arifika. Selamat datang Mbak Diah Arifika. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan duduk. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami. Di sini kita akan membahas tentang serba-serbi pranikah dan sebagai pemuda usia nikah, ini banyak sekali yang perlu kita omongkan pagi ini. Oke. Ya, Mbak Vika, di sini saya mewakili pemuda-pemudi yang ada di dalam usia nikah namun belum menikah, belum menemukan jodohnya. Nah, di sini saya memiliki pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana sih cara kita menemukan jodoh kita, bahwa yakin bahwa dia adalah jodoh kita. Sampai-sampai ada pepatah yang mengatakan bahwa kasihan ya jodohku sampai sekarang belum ketemu aku. Dan di situ kami galau sekali. Ini bagaimana tentang konsep jodoh ini sendiri, Mbak? Oke. Konsep jodoh itu adalah awal untuk berbicara tentang konsep jenjang yang lebih selanjutnya, yaitu pernikahan. Berjodoh itu untuk apa sih? Untuk menikah, ya kan? Sunnah Nabi. Iya, untuk menjalankan sunnah Nabi, yaitu menikah kan? Karena setiap orang diciptakan berpasang-pasangan, nggak cuma manusia, binatang pun juga sama. Nah, dalam upaya atau tujuan untuk mencapai ke titik pernikahan itu kemudian dinamakan kita berjodoh gitu. Dan berjodoh itu bisa dikatakan sebagai cerminan diri, pasangan kita itu adalah cerminan diri kita. Tetapi di sisi lain juga jodoh itu adalah pelengkap kita. Kalau misalnya dicari di kamus bahasa Indonesia, jodoh itu adalah pasangan. Jadi dengan berjodoh sama juga dengan berpasangan. Saya kehilangan pasangan saya, itu sama juga misalnya ada sandal, ada dua pasang, kemudian salah satunya hilang, ketinggalan di masjid, berarti kan jodoh atau pasangan dari sandal saya tadi hilang gitu. Nah, kembali lagi ke awal bahwa jodoh itu adalah upaya untuk menuju nanti komitmen yang namanya pernikahan. Ketika saya menikah, artinya saya berjodoh. Artinya keinginan saya, kemudian saya sebagai perempuan, kemudian keinginan calon pasangan saya sebagai laki-laki, itu direstui oleh Allah, kemudian terikat dalam sebuah janji suci yang namanya pernikahan. Nah, hal apa saja sih sebenarnya setelah kita berjodoh yang perlu dipersiapkan? Atau komitmen di titik mana sampai, oh iya ya, saya sebenarnya udah sampai di poin siap untuk menikah. Menurut saya ada 3. Yang pertama adalah independensi emosi. Kalau masih dikit-dikit, aduh, aku nanya dulu ya sama ibuku, kira-kira boleh nggak ya? Aduh, aku perlu tanya dulu sama bapakku, keputusan A, B, C yang harus kuambil yang mana ya? Secara emosional dia belum independen. Jadi independen itu penting karena komitmen itu nanti akan berlangsung di antara 2 orang, laki-laki dan perempuan. Itu harus independen dulu. Saya mempunyai independensi terhadap diri saya sendiri. Saya bisa memilih apa yang baik buat saya sendiri. Oh iya, ini pertimbangan emosional. Kemudian yang kedua adalah independensi secara finansial. Suka tidak suka, yang namanya pernikahan itu tidak ada gratisan, mulai persiapan pernikahan sampai menjalankan pernikahan, di dalamnya nanti tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, itu tidak ada yang gratis. Independensi secara finansial itu menurut saya penting. Saya sudah independen
belum ya secara finansial. Kenapa? Ketika berumah tangga nanti saya akan menghidupi anak dan istri saya, independensi secara finansial. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan pernikahan itu terkait dengan komitmen untuk people to people, membuat saya berkomitmen untuk menikah dengan kamu secara eksklusif, hanya saya dan kamu. Tidak membuka peluang untuk menikah lagi nanti dengan A, B, C, D. Nah, berani nggak? Jadi kalau pertanyaannya adalah konsep jodoh yang pada akhirnya melahirkan kesepakatan untuk membawa jenjang ke kesiapan menikah. Kemudian apa pertanyaan dari kalau kita siap menikah itu kalau sudah bagaimana? Kalau sudah 3 hal tadi, mempunyai independensi secara emosional, independensi secara finansial, dan yang ketiga adalah mempunyai komitmen eksklusif untuk antara saya dan kamu untuk kehidupan selanjutnya. Kalau 3 sudah terpenuhi, siap untuk menikah. Oh iya, baik. Untuk dari pandang sudut perempuan, ini perempuan apa sih yang perlu dipersiapkan untuk menuju ke pernikahan itu sendiri? Pada akhirnya yang namanya pernikahan itu kan di dalamnya ada negosiasi, dan di dalam negosiasi itu ada kesepakatan yang pada akhirnya melahirkan tujuan dari pernikahan itu sendiri ya. Pernikahan yang pada akhirnya kehidupan yang keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah gitu. Nah, apakah ada orang mau menikah cita-citanya mau nggak sih kamu sengsara sama aku, kalau misalnya ditawarin begitu, mau nggak Tanjung? Iya, harus terjamin dong. Nah, harus terjamin kan. Mau nggak kamu sengsara bareng aku, diajak awalan komitmen dengan laki-laki seperti itu, mau nggak? Iya, kita harus tahu dulu apa yang harus dilakukan itu. Jadi harus ada saling, kita nyarinya yang mau diajak rekoso, istilahnya begitu. Mau diajak rekoso bukan berarti komitmen sejak awal rekoso kan? Iya. Mau diajak artinya setiap orang mau berproses, oke. Tetapi kalau sejak awal sudah, ayo kita ikut sengsara sama aku gitu, mau nggak? Jangan dong. Jangan dong. Iya. Kalau nggak tahu ya, kids zaman now mungkin pengennya ketika nanti menikah kayak Nia Ramadhani. Gimana, Bu? Wah, Nia Ramadhani anaknya banyak, masing-masing anak punya baby sister, ya kan? Merdeka, cantik, ya kan? Langsing, kemudian pernikahannya harmonis, bahagia. Tapi laki-lakinya lupa berdoa biar jadi kayak Ardi Bragri. Terus? Nah, kalau misalnya dalam konsep pernikahan, pertanyaannya apa sih kesiapan ya? Kesiapan dari perempuan untuk menuju ke sana. Sebenarnya ya, tadi 3 hal tadi juga merupakan hal yang perlu dipersiapkan perempuan, yang tadi sama, independensi secara emosional. Kemudian yang kedua, penekanan yang kedua, kalau di perempuan itu finansial itu bagi saya pribadi penting. Independensi finansial itu bagi perempuan penting gitu. Bukan berarti ini adalah pilihan antara menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga, bukan. Karena tidak ada wanita karir pun yang bukan ibu rumah tangga, nggak ada kan? Ya wanita karir ya ibu rumah tangga. Ketika dia sudah menikah mau jadi wanita karir ya dia juga adalah secara otomatis melekat di dirinya, dia adalah ibu rumah tangga gitu. Dan ketika pada akhirnya menjadi ibu rumah tangga itu pun hal yang luar biasa. Karena di Jepang ya, banyak ibu-ibu di sana yang keluar dari pekerjaannya karena ingin full menghabiskan waktu totalitas untuk mengedukasi atau membersamai anak. Jadi sengaja keluar dari perusahaan untuk stay di rumah, untuk fokus kepada anak. Dan itu pilihan, tidak masalah. Terlepas dari pilihan mau menjadi wanita karir ataupun menjadi ibu rumah tangga itu tidak masalah. Tetapi bagi saya prinsip adalah setiap wanita itu mempunyai skill. Skill itu bisa terasah dan bisa menghasilkan uang. Contoh sekarang, simpel lah, pandemi ini kan mengajarkan kita banyak hal ya. Pandemi ini orang yang biasanya rutin kerja 8 to 5 ya, berangkat jam pagi utuk-utuk, kinclong sampai jam 5, pulang lagi, rutinnya seperti itu, kemudian gaji tetap setiap
bulan. Tetapi begitu ada pandemi, kemudian misal bekerja di pabrik, kemudian close pabriknya, kemudian akhirnya di rumah, itu kan akhirnya menguji yang selama ini tidak terasah. Nah, ketika perempuan itu mempunyai skill dalam berbagai bidang, bisa saja di satu waktu ada momentum, ada keterpaksaan karena pandemi. Suami saya di PHK, kemudian posisi saya di rumah, saya harus punya skill yang nantinya itu bisa menghasilkan uang, setidaknya meningkatkan atau meringankan beban keluarga. Contoh, yang bisanya masak, sekarang ini hampir di semua status yang saya tahu, teman-teman membuat status itu makanan. Iya, ternyata kan? perempuan banyak banget. Perempuan, ya. Karena ada golongan perempuan tertentu yang daripada ribet saya dari jam sekian sampai jam sekian masak, uplek, belanja, rajang-rajang dan lain sebagainya, udahlah beli berapa sih gitu, semua beres, bersih. Nah, skill ini ditangkap bagi tadi yang sejak awal sudah suka memasak. Oh iya, skill ini ternyata jadi menghasilkan secara finansial, ada dampak positifnya. Yang kedua, skill yang lain, skill untuk misalnya mengedukasi anak dalam bentuk mainan-mainan. Saya menemukan banyak di Instagram ya, kalau waktu sekian lama di rumah ibu jenuh, kemudian anak kan ikut jenuh juga kan, apalagi anak-anak kecil yang biasanya dia main di area terbuka, tetapi sekarang bermain di area terbuka itu bagi kita jadi privilege banget. Aduh, mahal harganya main di luar karena ada pandemi ini. Kemudian di dalam rumah, hal sederhana yang dulu hanya mendokumentasikan proses belajar anak, oh iya, lagi menggambar dengan segala bentuk permainan dan kreativitasnya, ketika itu akhirnya diseriusi, itu menghasilkan uang loh di Instagram. Awalnya saya mengikuti Ibu A karena apa, kreatif banget nih bikin mainan-mainan anak gitu. Terus setelah itu di endorse macam-macam. Oh ya, ternyata hanya saya mengatakan hanya ya, anak main, kemudian dia punya media permainan, direkam, diupload di Instagram, banyak orang yang suka lihat, penghasilan masuk, menjadi penghasilan. Seperti itu. Kalau poin intinya adalah apa sih yang perlu disiapkan perempuan? Harus mempunyai banyak skill, multi skill. Ibu itu apa-apa bisa deh, apa-apa bisa. Dan ternyata karena terkadang karena ini dipicu oleh keadaan, semakin meletup potensinya yang dulu nggak bisa, tapi ternyata sekarang bisa. Saya rasa itu ya jawaban untuk apa yang perlu dipersiapkan perempuan. Asah maksimal sekian banyak skill yang ada. Baik, lalu untuk perempuan yang sudah siap menikah nih, misal dia sudah punya pekerjaan namun belum mapan, apakah sudah dikatakan dia sudah siap menikah, Bu? Masalah mapan dan tidak itu relativitas, sama artinya dengan kayak standar bahagia. Gitu.